Halo Miss Firda, perkenalkan kami dari kelompok 12 dari kelas LF10 izin mempresentasikan hasil proyek kami dari penelitian klinik pelita husada. Atas yang sudah kami wawancarai dan juga penelitian, kami mendapatkan feedback dan juga refleksi. Dari saya pribadi, feedback memahami saya bahwa semua teori yang saya pelajari itu terasa nyata. Ia juga hadir dalam bentuk klinik kecil di Selorojo yang lahir dari kepedulian seorang dokter terhadap masyarakat sekitarnya, bukan sekedar ambisi. Lalu dalam refleksi, saya menjadikan 3 poin. Yang pertama itu hal yang sudah berjalan. Saya mengapresiasi atas keberanian Dr. Dodi dalam mengambil keputusan besar di tengah ketidakpastian dan juga mengubah praktik pribadi menjadi klinik yang besar. Dan juga yang kedua kemampuannya dalam membangun tim untuk saling percaya. Yang ketiga juga ada keteguhannya dalam menjaga standar jangka panjang melalui evaluasi rutin yang tidak pernah ia tinggalkan. Selanjutnya, pada poin kedua, hal yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya baik dalam klinik Pita Husada maupun saya pribadi, mulai mempersiapkan karyawan terbaik untuk mengambil peran kepemimpinan agar tidak bergantung pada satu orang saja. Yang kedua, memperluas jaringan seperti memanfaatkan teknologi kepada terutama kepada pasien prolanis. Tujuannya untuk meningkatkan pasien dalam jadwal kontrol. Selanjutnya yang terakhir yang bisa saya ambil dari wawancara ini, saya menyadari bahwa konsistensi itu sangat penting dan juga saya belajar bahwa pemimpinan yang baik membutuhkan niat yang tulus, visi yang jelas, dan komitmen yang tidak pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri dan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Adisti. Baik, di sini feedback dari saya, yakni melalui kegiatan wawancara ini saya menyadari bahwa teori kepemimpinan yang dipelajari itu di perkuliahan dapat diterapkan secara nyata dalam dunia kerja. Lalu pentingnya pemahaman tentang peran pemimpin dalam organisasi dan juga peningkatan kemampuan komunikasi dan juga pendengaran yang aktif. Lalu pengalaman berharga untuk pengembangan diri kami di masa depan. Selanjutnya, terkait dengan refleksi saya. Nah, hal yang sudah berjalan dengan baik yakni adalah komunikasi terbuka antara pemimpin dan juga karyawan. Lalu karyawan diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan juga kendala. Ya, lalu juga ada terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kerjasama tim yang baik dan juga adanya rapat dan evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, dan yang terakhir itu adalah sumber daya manusia dipandang sebagai aset berharga dalam organisasi ini. Nah, untuk hal yang dapat dikembangkan ke depannya, ya ini adalah pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan yang terstruktur dan juga berkelanjutan, lalu peningkatan kemampuan karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan inovasi dan dalam pelayanan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan juga upaya meningkatkan kepuasan pasien melalui perbaikan layanannya. Eh, jadi melalui wawancara ini saya memahami bahwa kepemimpinan itu tidak hanya tentang mengambil keputusan tetapi juga membangun hubungan, mendengarkan dan juga memberdayakan tim dan tentunya pengalaman ini menjadi bekal bagi saya untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan di masa depan. Selanjutnya, Viola. Baik, feedback dari saya adalah yang pertama, kepemimpinan itu berorientasi pada pelayanan. Jadi di klinik Prita Husada, itu mereka berfokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendukung keberlangsungan organisasi. Yang kedua adalah setiap karyawan itu terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan program di klinik. Yang ketiga adalah inovasi yang dilakukan di klinik tersebut, salah satunya adalah program Prolanis, itu didukung dengan prosedur yang baik, pembagian tugas, dan evaluasi yang terstruktur dalam tim.
Selanjutnya adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di klinik itu dijalankan sesuai dengan tugas dan mendukung kemampuan mereka melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Dan feedback saya yang terakhir adalah komitmen terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, melalui pendekatan ini membantu klinik untuk menjaga standar pelayanan yang konsisten. Nah, refleksi dari saya mendapatkan 5 poin. Yang pertama adalah Dr. Dodik itu sudah mendirikan klinik Pelita Husada berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini itu menunjukkan usahanya bahwa uh, dalam membuat suatu bisnis itu memerlukan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Yang kedua adalah pentingnya visi yang jelas dan terkomunikasi supaya suatu bisnis itu bisa mencapai tujuan, meningkatkan komitmen, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Refleksi yang ketiga adalah inovasi itu juga harus didukung oleh sistem yang terstruktur dan efektif supaya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, nah, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia itu juga menjadi salah satu hal yang wajib dalam menciptakan tim yang lebih mandiri dan produktif. Dan yang terakhir adalah konsistensi dalam menjalankan suatu program dan budaya kerja itu merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis secara berkelanjutan. Sekian feedback dan reflection dari kelompok kami. Terima kasih, Miss Firda.